Salam, selamat pagi buat saudaraku, sahabat GPS TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati sejenak, kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan sebab Engkau menyertai kami sepanjang malam dan membangunkan kami pagi hari ini. Limpahkanlah bagi kami hikmat-Mu dalam mendengar dan memahami firman-Mu. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Adalah wajar jika seseorang bersedia mengikuti dan mengabdikan diri kepada seseorang bermotif transaksional mencakup untung rugi. Banyak orang yang hanya berharap keuntungan jasmani, lalu mundur meninggalkannya ketika tidak memperoleh keuntungan yang selama ini yang diharapkan. Petrus tak luput dari perkara ini. Ia berharap jawaban yang tegas dari Yesus. Lalu ia berkata dalam ayat 27, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Jawaban Yesus kepada Petrus melampaui apa yang diharapkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Yesus memberi jaminan, yakni upah kepada siapa saja yang mengikutinya. Upah yang ditawarkan dan dijanjikan Yesus jauh lebih berharga dan lebih mulia, yakni 100 kali lebih berharga daripada yang ditinggalkan. Bukan hanya itu saja, tetapi memperoleh hidup kekal dan kenyamanan hidup kekal, menikmati persekutuan abadi dengan Allah. Perkataan Yesus kepada Petrus mengandung janji yang dijamin oleh namanya sendiri. Saya kembali bacakan natsnya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladang, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Janji itu ditujukan kepada semua orang kudus yang telah rela meninggalkan hartanya dan saudara-saudaranya demi mengikut Kristus. Mereka yang akan menerima kemuliaan. Tuhan Yesus memastikan tidak ada seorang pun yang luput dari perhatiannya dan dari pemeliharaannya. Makna janji itu adalah untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan yang disediakan bagi orang kudus di surga yang menjadi ganti rugi atas setiap penderitaan yang diderita akibat mengikut Kristus. Janji yang diungkapkan dalam nats ini mencakup janji keselamatan. Dan keselamatan itu hanya oleh dan dalam nama Yesus. Tak ada nama lain di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan memperoleh keselamatan kecuali dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam nats paralel menurut Markus 10:30 dan Lukas 18:30 dikatakan bahwa mereka yang akan menerima kembali 100 kali lipat pada masa kini juga. Maksudnya ialah bahwa pengikut Kristus akan mengalami persekutuan yang benar dalam jemaat Kristus dan juga akan mengalami tolong-menolong dalam jemaat. Itulah pengganti yang diderita karena mengikut Yesus.
Demikian juga tentang hidup kekal. Ternyata sudah kita miliki sekarang. Bukan hanya sesuatu yang akan datang. Yohanes 3 ayat 36 berbunyi, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Janji upah itu sudah dapat dinikmati orang-orang kudus dalam hidup ini sekarang juga. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pengikut Kristus tanpa menuntut upah, tanpa berhitung untung rugi, tapi dimotivasi oleh kesungguhan hati menjadi pengikut Kristus karena terpanggil. Upah kita dijamin namanya. Sambil menantikan kegenapan dari upah itu, marilah kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh tanpa bertanya upah, sebab upah kita ada di sorga. Matius 5 ayat 12 berbunyi, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Pagi ini kami disapa oleh sabda yang menyegarkan iman kami bahwa upah kami sebagai pengikut Kristus telah dijamin ada di sorga. Kami memohon kiranya Roh Kudus selalu mendorong kami menjadi murid Yesus yang setia sampai akhir dan tidak akan mundur oleh godaan apapun. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kompetisi video kreatif Jubileum 120. Catat tanggalnya. Perhatikan tema dan subtema. Pilih kategorinya. Dan menangkan hadiahnya. Yeay! Tunggu info selanjutnya ya. Stay tune. GKPS TV.